percaya di dalam-Mu ada kekuatan yang baru. Hanya kepadamu jiwaku berharap. Ku bersujud dan berserah, berharap penuh hanya padamu. Biar kehendak-Mu terjadi di hidupku. Hai FLC Family, Happy Sunday! Selamat datang di online service Forward Living Church. Senang sekali hari ini kita dapat kembali beribadah bersama-sama di minggu ketiga di bulan Agustus ini. Selama 2 minggu ini kita sudah banyak belajar mengenai transformasi. Saya percaya ada banyak perubahan-perubahan kecil yang sudah terjadi, dan jika kita lakukan secara konsisten, maka akan menghasilkan dampak yang besar bagi setiap kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Dimanapun saat ini kita berada, kita menyiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari dimanapun kita berada saat ini, kita bangkit berdiri dan kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau Allah kami yang ajaib Tuhan, kota benteng tempat perlindungan kami yang teguh. Kami menaruh semua kepercayaan kami hanya kepadamu. Haleluya. Mari katakan, tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari nyatakan dengan iman-Mu. Hanya Kau yang layak dipujikan. Megah bagi kami Tuhan. Katakan segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas kami Tuhan. Mari dengan iman-Mu katakan, hanya Kau. Kau yang layak dipujikan. Sungguh ajaib. Kau
Raja yang mulia, Kau bertahta dalam hidup kami Tuhan. Kau agung, perkasa, berjaya. Kau Allah penyelamat kami Tuhan. Amin. Terima kasih. Mari angkat suara mengatakan, agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Sekali lagi katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Amin. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan. Amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, sekali lagi katakan ajaib, ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Serukan namanya, Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Mari sama-sama dengan mengatakan, Raja mulia. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang hidup, yang berkuasa. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Walaupun seringkali kami tidak setia Tuhan, bahkan seringkali dengan sengaja kami mendugakan hati-Mu, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami. Ubahlah hati kami Tuhan, seperti hati-Mu. Dan biar mata kami memancarkan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ku
Sungguh ini pengakuan dalam hati kami Tuhan. Kami mau terus disempurnakan seperti-Mu Yesus. Ya Yesus Tuhan. Ubah hati kami Tuhan. Yes, Lord. Pakai kami Tuhan. Yes, Lord. Untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ajar kami untuk terus menjadi lebih sempurna. Menjadi lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Yes, yes. Ubah kami Tuhan, ubah hati kami. Amin. Agar setiap perbuatan yang kami lakukan Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari saudara angkat sembah-Mu, angkat suara-Mu, sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami mau seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
merendahkan hati kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat saudara kami yang saat ini sedang sakit COVID, dimanapun mereka berada, biarlah oleh bilur darah Yesus, mereka semua boleh dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang pasca operasi retina mata dan katarak Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan untuk proses operasi yang sudah berjalan baik Tuhan. Biarlah dalam masa-masa pemulihan ini juga penyertaan Tuhan yang sempurna tercurah atas kehidupannya Tuhan, sehingga ia boleh kembali sehat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga membawa salah seorang leader kami di tempat ini Tuhan, yang baru saja kehilangan salah satu anggota keluarganya. Kami tahu ini bukan hal yang gampang buat mereka lewati Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kekuatan yang daripada Roh Kudus, penghiburan yang daripada Roh Kudus tercurah atas keluarga ini Tuhan, sehingga dengan kekuatan yang daripada Tuhan mereka boleh melewati hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kehidupan kami yang ada di FLC, Gembala Sidang, Jemaat Tuhan, setiap leaders, volunteers kami membawa ke dalam tangan-Mu. Setiap apapun musim yang sedang kami lewati saat ini, kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membawa doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya yang terbaik Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita. Jangan lupa siapkan catatan saudara, karena pastinya ada banyak hal-hal baik yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara semua, silakan duduk semua, silakan duduk. Terima kasih tim Praise and Worship untuk sesi worship yang luar biasa banget. Apa kabar saudara semua? Luar biasa. Senang ada di sini kembali. Thank you untuk Pastor Joshua yang gak di sini dan Pastor Alena juga yang setiap kali ketemu kayak nggak ini ya, you don't age at all. Tetap muda dan I'm so happy hari ini Pastor Hadi, saya ngomongin Pastor Hadi, bukan Pastor Hadi katanya. Ko Hadi, Mas Pro Hadi katanya, yang penting Hadi namanya. Sudah menginformasikan saudara semua bahwa saya selama pandemi ini tentu setiap kita pengalamannya beda-beda, tapi saya dikaruniakan seorang istri yang luar biasa, Arieta tadi. So what a blessing. Dan hari ini saya berharap saya bisa bawa sesuatu yang bisa membantu saudara semua dalam kehidupan saudara sehari-hari. Boleh kita berdoa sebentar sebelum kita mulai? Mari kita berdoa sebentar, kita hampiri Tuhan. Bapa dalam surga, bersyukur hari ini atas kasih karunia Tuhan. Tuhan baik pada setiap kami. Kami akui itu, kami sadari itu. Kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami gak ada apa-apanya. Dan pagi hari ini saat kami mendengar firman-Mu dari Alkitab, kami berdoa agar semua yang mungkin datang dengan masalah, dengan pandangan yang mungkin merasa tidak ada jalan keluar, kami tahu bahwa Tuhan di tengah kami dan di dalam Engkau ada pengharapan yang tiada hentinya. Kami tahu pagi hari ini Kau akan bicara pada setiap kami dan lebih dari itu Kau akan mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin, amin. Saya nggak tahu saya apakah udah keseringan ngomong ini, saya kesini ketiga atau keempat kali kalau nggak salah ya. Tapi saya suka banget nama gereja saudara. I love your church name, Forward Living Church. Dari namanya aja saudara sudah menyatakan bahwa saudara nggak mau stuck di masa lalu. Dari namanya aja saudara sudah menyatakan bahwa hidup saudara ini nggak statis. Tapi saudara selalu melihat ke depan. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang nggak statis, Dia progresif. Tuhan gak hanya Tuhan yang selalu merayakan yang lama yang sudah dilakukan dari dahulu. Tapi Dia selalu membawa kita ke level, ke tempat hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Dan itulah Tuhan yang kita sembah. Jadi kalau saudara gak hobi melihat sesuatu yang baru, agak sulit ikut Tuhan sebenarnya. Ya, kalau saudara mungkin ini maaf saya gak judging sama sekali ya. Tapi saya tahu ada orang-orang yang kadang susah adaptasi dengan hal yang baru. Well, kita tahu bahwa saudara ada di tempat ini di Forward Living Church. Karena memang saudara suka ya untuk move on, move forward ke depan. Nah, saya diberitahu bahwa tema saudara tahun ini adalah Be Different dan khususnya bulan ini adalah transformasi. Which buat saya itu sesuatu yang pas banget dengan
apa yang sedang kami alami di gereja kami JPCC. Salam untuk saudara semua by the way, dari semua pemimpin kami. Dan ini yang kami alami dan kami tahu bahwa transformasi nggak gampang saudara, ya nggak? Ya, nggak gampang. Saya melihat, again maaf saya kayaknya bully dia terus, tapi ini Hadi ini teman saya melihat transformasi dia selama pandemi gitu ya. Hilang 500 kilo kali ya turun ya, saya nggak tahu. Tapi langsung saya tanya dia, what's your secret, rahasianya apa? Dan dia bilang, oh dia kasih tahu pola makannya. Saya dengar pola makannya, aduh gue bisa atau enggak ya? Kayaknya susah banget gitu. Saya tahu kalau saya sendiri gak bisa. Nah puji Tuhan saya sudah ada seorang pendamping yang bilang we can do it. Kita bisa, kita pasti bisa ya. Kamu pasti bisa kurus karena sebelum itu saya sudah mengembang ke kanan, ke kiri dan juga ke depan ya. Jadi transformasi saya kurang baik. Jangan ikutin yang ini, ikutin Koko Hadi ya. Nah saudara, kita seringkali kalau kita bicara transformasi, kita merasa ada beban dalam diri kita untuk I gotta make this work gitu. Tapi kenyataannya Tuhan tahu bahwa kita nggak mampu untuk melakukan sendiri. Tuhan tahu itu. Itu sebabnya kalau urusan dengan dosa-dosa kita dan kita akan pelajari nanti bahwa Tuhan kirim Tuhan Yesus. Ya, Yesus sendiri datang untuk kita semua untuk menebus dosa kita. Tapi setelah itu kita nggak ditinggal sendirian. Karena Tuhan memberikan seorang pribadi lagi yang namanya apa? Roh Kudus dalam kita. Nah kita akan pelajari hari ini, saya tahu saudara sudah belajar banyak karena saya sudah terima catatan khotbah minggu-minggu lalu. Saya selalu berdoa apa yang saya bisa tambahkan untuk bisa membantu saudara semua bisa melakukan semua ini, menjalani semua ini dengan baik. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan tahu transformasi gak gampang. Tuhan tahu bahwa it's not easy to renew yourself ya. Tuhan tahu, nah, oleh sebab itu dia kirimkan Roh Kudus buat kita semua. Nah kita akan mempelajari pendamping kita, counselor kita, guide yang diberikan pada kita. Ini sebenarnya siapa sih? Dan agendanya apa? Job desk-nya itu apa? Kita akan lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Makanya hari ini saya berharap saudara akan catat. Karena ini mungkin perlu saudara baca ulang nanti di rumah. Ayatnya cukup banyak. Hari ini saya akan melakukan sedikit pendalaman Alkitab buat saudara semua. Is that okay? Ya, dulu ini pertama kali saya melakukan pendalaman Alkitab di FLC. Ya, karena apa? Karena let's try something new hari ini. Oke, saudara siap semua? Oke, judul pesan saya hari ini adalah The Breath of God atau nafas Tuhan, nafas Allah. Nah seringkali kalau kita mendengar tentang Roh Kudus, pribadi Roh Kudus, kita pikir dia datang setelah Yesus pergi. Ya, Yesus pergi dan dia bilang sama murid-muridnya, tenang, saya akan selalu bersama dengan kamu dan saya akan kirim seorang penolong buat kalian semua. Ya, lalu Roh Kudus datang di Kisah Para Rasul kalau saudara baca. Tapi sebenarnya Roh Kudus sudah ada jauh sebelum Kisah Para Rasul. Bahkan sebelum Yesus datang, Alkitab firman Tuhan mencatat bahwa Roh Kudus, rohnya Allah, rohnya Tuhan sudah Allah sejak bahkan kitab Kejadian. Kita akan start dari situ saudara. Kejadian pasal pertama ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bayangkan saudara, belum ada Neo Soho, belum ada Jakarta, belum ada semuanya ini. Gelap gulita kosong, gak ada bentuknya. Dan ada roh Allah. Roh yang kudus, roh yang suci, roh Tuhan. Ada melayang-layang dan di ayat berikutnya dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Nah sebenarnya dari ayat-ayat ini aja saya kepingin khotbah yang berbeda dengan saudara semua. Karena seringkali kita berpikir bahwa Tuhan takut hal-hal yang gelap. Bahwa di dalam kegelapan tidak ada Tuhan. Padahal kita baca dari Kejadian bahwa di tengah kegelapan dan hal-hal yang gak make sense, yang chaos, yang gak ada bentuknya, Tuhan dekat di situ. Tapi dia gak hanya mau mendekat saja, dia mau berfirman supaya terang itu jadi. Jadi apapun kegelapan yang saudara alami, saudara mungkin merasa Tuhan kok jauh banget, Tuhan gak ada ya di sini ya. Tapi sebenarnya Tuhan dekat dan dia mau berfirman supaya dalam kegelapan itu ada terang. Itu kabar baik loh saudara. Kabar baik.
Saya nggak tahu selama 2 tahun ini pandemi saudara mengalami kegelapan atau enggak. Tapi saya harus katakan Tuhan ada dekat di situ. Dan Tuhan mau berfirman jadilah terang. But ini adalah khotbah yang berbeda. Saya akan fokus kembali ke Roh Kudus. Nah kita lihat di sini bahwa kalau saudara pelajari kata asli dari Roh Allah. Ya, kata Roh Allah, roh itu adalah ruah bahasa Ibraninya. Ruah. Saudara coba sama-sama kita katakan ruah. Dalam hiburan ketiga, 1, 2, 3. Ruah, pastikan saudara pakai masker saat saudara ngomong ruah. Oke, ruah, roh Allah, ruah. Nah kata ruah ini bahasa Ibrani, karena perjanjian lama banyak kan bahasa Ibrani. Perjanjian baru, ruah ini adalah pneuma, semua katakan pneuma. Di perjanjian baru adalah pneuma, jadi ada roh yang kita baca dalam bahasa Indonesia, ada ruah bahasa Ibrani, dan ada pneuma, bahasa Yunani. Nah, pneuma atau ruah, ini artinya bukan roh sebenarnya saudara. Kalau saudara pelajari, artinya ini wind, angin. Atau dalam terjemahan lain, ada yang berkata ini adalah nafas. Jadi kalau saudara menghirup, itu adalah ruah atau pneuma. Jadi kata roh dan kata nafas dan kata angin, dalam bahasa Ibrani dan Yunani itu sama saudara. Saya kasih contoh ya. Dalam perjanjian baru. Di Yohanes pasal 3 ayat 8 kata begini. Angin, ini Yesus yang lagi ngomong ya. Angin bahasa aslinya adalah pneuma di situ. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, kata angin dan kata roh dalam bahasa Yunaninya adalah pneuma, sama. Jadi kalau Tuhan ngomong angin atau roh, kadang mikir, oh konteksnya apa ya? Gitu. Ya, apa ini? Angin atau roh. Nah, tapi sekali lagi firman Tuhan menyatakan itu hal yang sama. Oke, kita kembali ke kejadian ya. Kejadian 2 ayat 7. Waktu Tuhan menciptakan manusia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi kita dibentuk dari debu tanah saudara. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Tuhan membentuk manusia dari debu. Udah jadi bentuknya. Belum jadi apa-apa. Sampai Tuhan dia hembuskan ruahnya. Pneumanya, nafasnya, dan manusia bentuknya itu yang tadi gak ada apa-apa jadi hidup. Yang membawa saya ke poin saya yang pertama saudara. Oke, bahwa roh Tuhan, napas Tuhan itu membawa kehidupan. Semua sumber kehidupan itu datang dari apa? Dari nafasnya Tuhan. Dari ruahnya Tuhan. Dari pneumanya Tuhan. Oke, saya bangun ini pelan-pelan, jadi saudara harus ikutin saya nih. Oke, nah kita tahu setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ya manusia jatuh dalam dosa. Dan yang terjadi apa? Tuhan bilang kalau kamu makan dari buah yang terlarang itu, kamu pasti akan mati. Yang Tuhan bilang. Tapi mereka benar-benar langsung drop dead nggak? Ya enggak kan ya. Tapi yang terjadi apa? Mulai masuk kematian. Pertama kematian antara hubungan mereka dengan Tuhan. Tuhan yang tadinya terkoneksi dengan manusia akhirnya putus hubungannya. Disitulah kematian masuk. Jadi kalau bahasa Alkitab mati belum tentu mati secara fisik atau mungkin secara bios ya saudara-saudara belajar itu ya. Bukan itu aja. Tapi kematian mulai masuk dan mulai menggerogoti apapun yang hidup. Sooner or later pelan-pelan dia pasti akan mati. Nah, jadi nafas Tuhan membawa kehidupan. Nah, poin berikutnya, dosa membawa kematian. Ya, penting kita mengerti ini. Roh Tuhan membawa kehidupan, nafas Tuhan membawa kehidupan, dan dosa membawa kematian. Ya, dalam apapun, dalam sebuah hubungan. Ya, kalau misalkan ada dosa yang masuk, maka hubungan itu mulai mati pelan-pelan. Ya, dosa membawa kematian. Oleh sebab itu manusia putus hubungan dengan Tuhan. Manusia sudah gak lagi terkoneksi dengan Tuhan.
Ya. Dan kita mulai baca di Kejadian, mulai ada penurunan, dosa masuk, ada cerita Nabi Nuh dan lain-lain ya. So kita lihat di sini saudara, ada beberapa contoh meskipun manusia jatuh dalam dosa, ada masa-masa di mana Tuhan menghembuskan nafasnya dalam manusia. Dan kita lihat yang terjadi setiap kali Tuhan memberikan rohnya dan menghembuskan nafasnya, manusia itu mendadak jadi punya kemampuan ekstra. Kita lihat ya contohnya ya beberapa. Kejadian pasal 41. Check this out. Ini cerita tentang Yusuf. Saudara tahu Yusuf di sini? Ya udah pernah dengar ya? Oke. Kejadian 41 ayat 38 dan 39. Lalu berkatalah Firaun kepada para pengawalnya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan ruah. Allah biasa perjanjian lama Elohim. Ya, ruah Elohim kata Firaun kepada Yusuf. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi ini ada kasus di mana Firaun mimpi. Dia gak jelas mimpinya apa. Dia pengen tahu apa ya. Ini kayak ada pesan yang tersirat dalam mimpi ini. Dan mereka cari orang-orang akhirnya ada orang yang dipenuhi roh Allah yang bisa apa? Menafsirkan mimpi. Yusuf karena dia dipenuhi dengan ruah Elohim bisa menafsirkan mimpi dia. That's amazing buat saya ya. Ada contoh berikutnya saudara. Contoh berikutnya. Keluaran 31 ayat 1 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan ruah Elohim, roh Allah. Dengan apa aja? Keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan. Supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Jadi ini mereka persiapan bangun bait Allah dan Tuhan bilang, aku akan menghembuskan Bezalel bin Uri ini. Kupenuhinya dengan my breath, nafasku, rohku. Saya perhatikan, dari Yusuf sampai ke Bezalel. Waktu mereka dipenuhi roh Allah, ya. Dan by the way, ada orang-orang yang melihat bahwa mereka dipenuhi roh Allah. Bukti dari mereka dipenuhi roh Allah bukan mendadak berbahasa roh. Tapi enggak, of course itu adalah bukti di perjanjian baru, ada juga ya. Dan bukti dari mereka dipenuhi roh saat itu bukan karena mereka jatuh tergeletak. Tapi Yusuf punya kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Lalu Bezalel menjadi arsitek. Jenius, jadi pinter dia. Dia berakal budi, dia mengerti cara menata, dia mengerti planning, dia mengerti desain, dia mengerti architecture. Jadi bukti dari roh Tuhan hidup dalam seseorang gak hanya sekedar manifestasi yang ngeroh saudara. Tapi saudara jadi seseorang yang gue tahu cara memecahkan masalah ini. Dia menjadi seseorang yang bisa solving problems. Masalah-masalah yang mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi, orang-orang yang dipenuhi roh Allah datang dengan membawa solusi. Jadi saudara kita harus keluar dari kacamata agamawi kita dan mengerti bahwa kalau kita memiliki Roh Kudus dalam kita bukan berarti kita jagoan di gereja aja saudara. Bukan mendadak, wah saya angkat tangan lalu jatuh rebah, lalu menerima kesembuhan. Semua itu baik dan kita rayakan itu, amin saudara. Tapi lebih dari itu Tuhan mau kita menjadi jawaban di luar. Nah, kita mau lihat berikutnya setelah dari kitab Kejadian kita akan move forward sedikit ya. Kita lihat ada sekelompok orang-orang yang Tuhan panggil di perjanjian lama. Yang disebut dengan nabi. Prophets, para nabi. Nah nabi-nabi ini apaan sih? Nabi-nabi ini simpelnya aja saudara. Mereka ini bukan peramal ya saudara. Seorang nabi atau prophet itu bukan peramal. Mereka hanya menyatakan sesuatu dari perspektif Tuhan. Itulah seorang nabi. Tuhan memberikan pesan dari dia
Dan seorang nabi justru menjadi juru bicaranya Tuhan. Mereka spokesperson untuk Tuhan. Jadi saudara nggak bisa cari, oh saya mau cari nabi, saya nyari nabi Joshua, nabi Hadi gitu ya. Untuk tumpangan tangan dan kasih tahu saya masa depan saya. Not that saudara. Kalau saudara mendengarkan pengajaran setiap minggu, ini adalah pelayanan nabi sebenarnya. Karena menyatakan sesuatu dari perspektifnya Tuhan. Oke. Nah Tuhan memilih beberapa orang di mana dia menghembuskan nafasnya supaya mereka bisa menyatakan pesan Tuhan. Dan kita akan lihat beberapa hal yang diutarakan oleh nabi-nabi. Oke, saudara kalau mulai ngantuk coba di stretch kiri kanan karena ada space, memang ada space di tengah saudara. Ya, it's getting good. Oke. Nah, saya mau baca dari 2 nubuatan. Nubuatan adalah pernyataan dari perspektif Tuhan. 2 nubuatan yang penting sekali untuk kita mengerti hari ini tentang yang disampaikan oleh para nabi ini. Yang pertama dari Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel. Ini Tuhan menyuruh Nabi Yehezkiel, kamu ngomong ini ke bangsa Israel. Kamu akan kuberikan hati yang baru. A new heart, new you. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Kenapa kita perlu hati yang baru? Karena semua isu dosa, semua isu manusia itu karena hati kita sudah ternodai dosa. Sehingga hati kita nggak mikirin orang lain, kita mikirin diri sendiri. Hati kita nggak mikirin apa yang Tuhan mau, kita mikirin diri sendiri. Semua masalah dalam masyarakat itu masalah hati sebenarnya. Hati seorang sang pemimpin, semua hati kita ternodai oleh dosa dan Tuhan tahu itu. Dan untuk Tuhan kalau kita mau move forward sebagai umat manusia, dia tahu bahwa hati harus diperbaharui. Karena hati kita sudah rusak dan dinodai oleh dosa. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi Tuhan tahu, I will give you a new spirit, ruah yang baru dan hati yang baru. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara yang sudah lama ikut Tuhan, saudara ngerti hal ini. Ingat saat-saat sebelum saudara kenal Tuhan. Sebelum saudara berserah kepada Tuhan. Sebelum saudara memberikan hidup saudara buat Tuhan. Ingat zaman-zaman itu, saudara masih menikmati dosa. Saudara masih kayak, aduh sebenarnya ya gue tahu ini salah tapi gue masih pengen melakukannya. Gitu. Tapi setelah saudara kenal Tuhan, saudara pikir, kok gue dulu mau ya gitu ya. Kenapa ya? Kenapa yang gue ingin lakukan dulu sekarang gue agak, kenapa kok kesannya gue bodoh banget dulu ya. Sebelum kenal Tuhan kenapa gue bisa kayak gitu ya. Apa yang terjadi? Saudara menerima roh yang baru dan hati yang baru. Ini diberikan oleh Tuhan. Pembaruan yang gak mungkin saudara dan saya lakukan sendiri. Tapi yang Tuhan lakukan karena kita berserah sama Tuhan. So ini janji Tuhan di perjanjian lama. Waktu Tuhan ngomong ke Yehezkiel, I'm going to do this. Jadi Tuhan sudah mencurahkan rohnya dalam kita. Oke, nah kita lanjut ya saudara. Ada satu nabi lagi, Nabi Yoel namanya. Dan ini menarik saudara, ini menarik. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi, Tuhan berkata melalui Yoel, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas, kita baca kata ini sama-sama, 3, 2, 1, ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saya ajak saudara memposisikan diri sebagai bangsa Israel saat mendengarkan apa yang Nabi Yoel katakan. Waktu mereka dengar ini, respon mereka adalah begini. Hah? Yang benar? Tuhan mau mencurahkan rohnya ke atas semua orang. Serem banget. Kenapa? Karena di zaman itu Tuhan akan mencurahkan rohnya atas orang-orang tertentu. Seperti nabi-nabi. Seperti imam-imam.
Dan orang-orang yang akan menerima roh Tuhan itu sudah dipersiapkan dari kecil. Supaya apa? Supaya mereka gak berbuat dosa. Mereka hidup kudus. Supaya mereka layak untuk menerima roh Tuhan. Supaya mereka bisa menjalankan tugas yang Tuhan berikan pada mereka. Jadi gak semua orang bisa menerima roh Tuhan. Jadi waktu mereka dengar Yoel ngomong seperti itu, seram amat. Kenapa seram? Karena di perjanjian lama, saudara, Tuhan itu gak boleh sembarangan ketemu orang. Kebalikan, gak sembarang orang bisa ketemu Tuhan. Harus orang yang kudus, yang suci. Kalau saudara mau ketemu Tuhan, dulu ya, bayangin kalau misalnya dulu di gereja gitu. Saudara mau ke gereja dulu. Tadi pagi, saudara berantem suami istri, dan saudara ke gereja, hadirat Tuhan turun, saudara mati. Jadi nanti di tengah nyanyi-nyanyi, mendadak ada yang blok. Kenapa dia? Oh, mati. Ketahuan ada dosa. Udah gak bisa bertobat, telat. He's dead, she's dead. Ini zaman dulu saudara. Orang mau ketemu Tuhan tuh takut. Orang mau kayak nerima roh Tuhan itu takut. Makanya waktu Yoel bilang, suatu hari Tuhan akan mencurahkan rohnya atas semua orang. Yang lain, kayak gue gak mau ke gereja lagi deh. Gue gak mau ke bait Allah lagi. It's too scary. Dan dia spesifik. Pria, wanita. Wow, zaman dulu pria doang. Banyakan. Kecuali exception gitu. Lalu anak muda, orang tua. Hah, anak muda bisa gitu. Yang dulu cuma yang tua-tua doang. Dan bahkan katanya hamba-hambamu. Hah, saudara, statement ini begitu revolusioner di masanya. Dan mereka kayak yang benar Tuhan mau kirim Roh Kudus dalam kita semua. Yoel katakan that's going to happen. Dan kita tahu masalahnya kenapa mereka takut ya saudara ya. The problem is sin. Masalahnya adalah dosa. Tapi kita tahu hari ini dan kita merayakan hari ini bahwa solusinya adalah Yesus. That's why kita merayakan Yesus setiap hari Minggu bersama-sama. Kita tahu bahwa tanpa Tuhan Yesus kita nggak mungkin di sini. Angkat tangan meskipun tadi pagi baru melakukan kebodohan mungkin atau kemarin. Tapi Tuhan gak menghakimi kita. Karena Yesus ada di tengah kita. Dan Yesus sudah membereskan dosa-dosa kita. Terlepas dari kita sudah dewasa atau enggak. Ya, tapi kalau kita percaya dalam Yesus. Maka saudara bisa berdiri di sini bukan karena kuat gagahku, bukan karena saya orang saleh dan saya orang baik, tapi karena Yesus. That's why kita bersyukur tentang Yesus. Dan kita terima berkat bukan karena kita orang yang sempurna. Kita terima berkat karena Tuhan Yesus sudah membereskan dosa-dosa kita. Dan kita menerima gak hanya berkat dan jawaban doa dan lain-lain. Tapi kita menerima roh Allah. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Selama-lamanya. Dan dia janji gak meninggalkan kita. Tapi aku buat dosa, Tuhan jijik sama dosaku. Well, that's why ada Tuhan Yesus. Supaya dia bisa bantu kita semua. Dan dia sudah membereskan semua itu. Tapi kita harus tahu dan kita harus sadar, kita harus ingat. Karena banyak orang Kristen gak tahu, gak sadar, gak ingat. Bahwa ada Yesus di dalam, ada Roh Kudus di dalam kita semua. Kita baca di Lukas pasal ketiga dengan cepat. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis. Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Terbukalah langit, turunlah Roh Kudus. Pneuma Hagion. Ruah Elohim dalam berupa burung merpati ke atas Yesus, ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Roh Kudus Yesus yang pertama di perjanjian baru. Waktu dia turun ke bumi. Tuhan bilang Roh Kudus turun atas dia. Dan Yesus sendiri menyatakan bahwa dia dipenuhi oleh roh Allah. Ya. Yohanes 1 ayat 32. Yohanes memberi kesaksian katanya, aku melihat roh turun dari langit seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya, atas Yesus. Dan aku pun tidak mengenalnya, tapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air.
telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya. Saudara ingat ya, mereka belum pernah terima Roh Kudus nih. Mereka belum pernah. Mereka lihat Yesus dan turun di atasnya. Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kenapa Yesus datang? Untuk deal dengan dosa kita, tapi dia juga datang supaya dia bisa membaptis kita dengan Roh Kudus. Oke, saudara oke sampai sini ya? Kita hampir selesai, tenang. Oke, hampir selesai. Nah, Lukas 4 ayat 17 saya nggak akan baca semuanya, tapi saudara perhatikan apa yang Yesus katakan di sini. Bahwa dia diberikan pelayanan untuk membebaskan orang yang terbelenggu, untuk membawa kesembuhan. Saudara bisa baca sendiri ya, Lukas pasal ke 4 ayat 17 sampai 21. Oke, saya ingin lanjut ke beberapa ayat penutup untuk hari ini. Nah, Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Kata Yesus kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka. Yesus panggil murid-muridnya, sini. Dihembusi dengan roh Allah. Dengan Roh Kudusnya sendiri. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Hebat ya, kayak Tuhan gitu loh. Tapi kenyataannya benar, ada roh Tuhan di dalam mereka. Saudara, ini luar biasa banget. Kisah Rasul 2. Saya udah bilang banyak ayatnya ya. Ayat 14 sampai 18. Setelah murid-muridnya terima Roh Kudus, Petrus bangun nih di tengah begitu banyak orang. Saya suka ini Petrus yang bangun karena Petrus dulu tukang salah ngomong, paling emosian, ya, selalu salah gitu dia. Tapi waktu dia dipenuhi Roh Kudus, dia berdiri dan dia mulai khotbah di situ dan dia bilang, Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini gak mabuk seperti yang kamu sangka. Tapi karena hari baru pukul 9, still morning ya. Kayak bayangkan kalau datang ke Efesus mabuk kan aneh gitu. Oke. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Kalau saudara baca, Petrus mengutip apa yang Yoel katakan. Bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya atas semua orang. Semua. Dan dia Petrus katakan, this is what's happening. Mulai sekarang. Yang Yoel katakan terjadi sejak zaman Yesus. Dan dia diangkat dan Roh Kudus dicurahkan. It's for everyone, saudara. Roh Kudus bukan hanya untuk orang tertentu. Untuk setiap orang yang mau datang kepada Yesus. Yesus bisa hembuskan nafasnya atas saudara dan saya. Bukan supaya saudara dan saya berbahasa roh. Bukan supaya saudara dan saya bisa cuma sekedar ngalamin mujizat. Tapi supaya saudara dan saya bisa melanjutkan apa yang Tuhan kerjakan. Apakah itu? Check this out saudara. Dan saudara sudah baca ini sebenarnya beberapa minggu yang lalu. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah, kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya minta worship team bisa naik. Saudara, kalau saudara baca di Wahyu 21 dan 22. Firman Tuhan, Alkitab saudara mengakhiri dengan janji akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara akan baca bahwa ada Yerusalem yang baru. Dan bahwa saudara dan saya pun akan menerima tubuh yang baru. Saudara, yang Roh Kudus lakukan dari dulu sampai sekarang adalah menjadikan segala sesuatu jadi baru. Saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Dan Tuhan senantiasa mengerjakan yang baru dalam kita. It's new.
Dan gak hanya dalam kita, Tuhan juga mau mengerjakan yang baru melalui kita. Saudara, ada pernikahan-pernikahan yang perlu hembusan nafas Tuhan. Ada bisnis-bisnis yang perlu hembusan nafas Tuhan. Ada hubungan-hubungan yang perlu hembusan nafas Tuhan. Ada begitu banyak opportunity. Saudara lihat, saya suka view ini ya, saudara lihat satu kota ini ya. Tahukah kenapa saudara ada di sini? Kenapa kita ada di kota ini? Saudara lihat keluar. Itu butuh hembusan nafas Tuhan. Dan hal-hal yang mati, yang digerogoti oleh dosa, yang lama perlu diperbaharui, saudara. Jadi saudara ikut Tuhan bukan hanya sekedar untuk beribadah hari Minggu, saudara. Saudara ikut Tuhan karena saudara mau menerima kuasa untuk membawa sesuatu yang baru setiap hari. Something new. Jadi saya mau ajak saudara untuk gunakan iman saudara untuk membawa yang baru. Karena itulah pekerjaan Roh Kudus. Datang mendekati hal-hal yang gelap untuk membawa terang. Masuk ke dalam hal-hal yang gak layak untuk menjadikan ciptaan yang baru. God's agenda for the world, agenda Tuhan bagi dunia is a new creation. Agenda Tuhan bagi dunia adalah ciptaan baru. Mungkin saudara masih bingung, hidup gue harus ngapain ya? Pekerjaan gue harus ngapain ya? Karir gue ngapain ya ke depannya? What am I supposed to do? Sebelum saudara tahu spesifiknya apa, coba saudara ikuti gambar besarnya dulu. Di mana saya bisa membawa ciptaan yang baru ke situ? Di mana saya berpikir ide yang baru? Di mana kemampuan saya bisa dipakai untuk memperbarui sesuatu menjadi lebih baik lagi? Amin, saudara. Saya tinggalkan saudara dengan satu statement aja untuk kita ingat sama-sama. Dan kita baca sama-sama ini. Roh Kudus ada dalamku membuat semua jadi baru. Kita baca sama-sama. Roh Kudus ada dalamku membuat semua jadi. Sekali lagi dengan yakin. Roh Kudus ada dalamku membuat semua jadi baru. Kabar baik saudara semua. Kabar yang sangat baik untuk kita semua. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Lepaskan kami dari belenggu dan kacamata agamawi kami. Sehingga kami bisa melihat dunia yang begitu luas dan lebar. Di mana Tuhan punya rencana melalui setiap kami. Untuk membawa pembaharuan. Kemanapun kami pergi. Siapapun kami ketemu Tuhan. Mulai dari keluarga kami, sampai ke tempat kerja kami, sampai ke rekan-rekan bisnis kami. Biar melalui setiap kami, Kau bisa ubah kami. Kau bisa ubahkan menjadi serupa dan segambar dengan apa yang Tuhan mau. Saya percaya kita menikmati berkat yang luar biasa di ibadah Sunday Service hari ini. 21 Agustus dan tentunya tidak terlambat untuk mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Biar kita bukan hanya sekedar menjadi anak Tuhan tetapi belajar menjadi citizens, penduduk yang baik, penduduk warga negara yang sejati. Dan kita bisa menjalankan amanat agung di mana Tuhan tempatkan kita menjadi garam, menjadi terangnya Tuhan dan namanya dipermuliakan. Terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kita dari tadi, terlebih secara khusus Pastor Kenny Go dari GPCC yang telah membagi firman Tuhan dan kita belajar sesuatu, kita diberkati. Saya selalu katakan mendengar, menjadi pendengar yang baik, bagus, tapi jauh lebih penting dari sekarang dikit demi dikit, step by step, one day at a time, menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Saya berdoa Anda menikmati pengalaman yang luar biasa, jalani hidup terbaik sepanjang minggu ke depan. Jangan takut berserah, jangan takut bersandar. Andalkan Tuhan dan lakukan aja yang terbaik di dalam iman. Pasti karya Tuhan tidak terlambat dan tidak pernah tertukar dan salah untuk kehidupan kita masing-masing. Sampai berjumpa minggu depan dan saya nggak lupa untuk tetap welcome, mengajak, please come
datang langsung bagi Anda yang sehat di setiap Sunday Service Onsite FLC. Soho Capital jam 10, Karawaci juga jam 10 pagi. Tuhan berkati. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai seterusnya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati sama-sama. Yuk semua katakan amin. Have a blessed Sunday, stay healthy, God bless you. Agung dan perkasa, Kau sumber menanganku layak berkuasa, memerintah selamanya. Serukan namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Mari sama-sama kita katakan Raja mulia. berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang hidup, yang berkuasa. Sorakan haleluya.